7 doktrin sesat dan berbahaya novel Al-Gedabrus, seorang Habib keturunan palsu Rasulullah, kebanggaan Gus Ikdam. Jamaah Sabilut Taubah harus faham siapa yang menjadi panutan dari sang Gus idolanya. 1. Mendustakan ayat Al-Quran yang menyebut kemuliaan manusia itu bergantung pada iman dan takwanya. Ada yang ngomong, Bib kan sama-sama manusia, yang penting kan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bib, yang penting takwa, Bib. Awakmu be awak aku, takwa aku lebih mulia. Ayat ini bukan untuk menilai orang lain. Ayat ini ditujukan kepada kita yang membaca. Inna akramakum, yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa. Saya ini Habib, takwa saya seperti apa ya? Nah, Habibnya boleh ngomong begitu. Jangan dibuat ngukur orang lain, karena kita nggak tahu tingkat ketakwaan orang lain. Lah kita ini butuh enggak sama anak cucu Nabi? Islam ini butuh, karena darah Nabi ada di situ. Kalau mengatakan darah nggak ada manfaatnya, naudzubillah min dzalik. Ini akidah yang bejat kalau sampai mengatakan darahnya Rasul nggak ada manfaatnya kalau perilakunya nggak benar. Kuali biar kepala kita ini kebuka gitu loh. Ya, kebuka. Jadi Habib itu beda memang, tidak nggak sama. Sekarang kan dikebor-keborkan. Podo wae, podo menungsone, sementing takwane. Loh, kalau Habibnya harus ngomong begitu. 2. Menfitnah Allah Ta'ala bahwa Allah adalah Tuhan yang rasis kepada umat Islam, karena yang diutamakan Allah hanyalah kaum Baklawi Yaman, bahkan berani mengatakan kemarahan Allah bergantung pada kemarahan dari golongan mereka. Yang menghormati pahalanya double, yang mencaci tuh kalau nggak tobat beneran habis tuh. Tunggu aja lihat habis. Kalau nggak tobat habis. Lu kalau keluarga Nabi semua ikhlas, rela, nggak ada apa-apa, Allahnya yang nggak terima. Makanya kalau ada Habib dicaci maki, diam saja, hati-hati jenengan. Karena Allahnya nggak diam. Allahnya nggak diam. Kadang itu ada Habib marah, ditanya, Habib kenapa marah? Kalau saya nggak marah kesian dia. Kenapa? Karena kalau saya nggak marah, Allah yang marah. Kalau saya yang marah, Allah nggak jadi marah. 3. Solatnya umat Islam di seluruh dunia tidak akan diterima Allah jika tidak mendoakan golongan mereka, dan itu menegaskan kembali fitnah novel Al-Gedabrus kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah adalah Tuhan yang sangat rasis kepada umat manusia. Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya, Habib Ambungen, berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang, tontok se Habib sopo, tontok se Habib sopo, no cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib iku. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Harus mendoakan keluarganya Rasulullah. Kalau tidak mau mendoakan keluarga Rasulullah, sholatnya tidak diterima oleh Allah. 4. Novel Al-Gedabrus tidak cuma menfitnah Allah Ta'ala saja, Rasulullah pun difitnah juga sebagai nabi yang sangat rasis kepada umatnya. Nabi tidak akan mencintai umatnya yang tidak cinta kepada golongan mereka, adalah fitnah keji novel Al-Gedabrus kepada Rasulullah, seolah-olah beliau adalah manusia yang rasisnya luar biasa. Saya ngomong kan, kalau ada orang gak suka sama Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Kenapa? Orang itu gak akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau udah nggak dicintai Nabi, tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan. 5. Menyuruh umat Islam meninggalkan ulama yang tidak cinta golongan mereka.
dan cuma mengikuti ulama yang cinta kepada golongan mereka saja, meskipun bodoh dan dangkal keilmuannya. Dari dulu orang diajarin cinta sama habaib. Itu pelajaran wajib. Jadi kalau sekarang ada ustadz, ada ulama ngajarin Anda nggak cinta sama habib, udah tinggalkan, ganti ustadz yang lain. Banyak ustadz. Agak bodoh nggak apa-apa. Bodoh tapi cinta habib tuh pinter. Pinter nggak cinta habib berarti bodoh. Gampang loh. Coba buka sejarah di negeri ini. Siapapun kiainya kalau hormat sama habaib barokah, subhanallah. Dan gak mungkin derajatnya semakin rendah, semakin dimuliakan, semakin disebut-sebut. Ini ilmunya para kiai. Kenapa kiai dulu jadi orang besar? Ya ini ilmunya. Bukan karena ilmu zahirnya, hafal Qur'annya. Iya memang hafal Qur'an. Iya memang ahli fikih, tapi bukan itu. Bukan itu yang menyebabkan para kiai jadi orang-orang yang hebat, bukan. Tapi yang satu ini, memuliakan Rasulullah, memuliakan keturunan Nabi Muhammad SAW. 6. Menyebarkan dusta bahwa kakek moyang mereka adalah para pejuang kemerdekaan Indonesia, padahal sejarah justru mencatat bahwa kakek moyang mereka adalah para kapiten-kapiten Belanda. Nih bangsa ini, bangsa yang saya cintai ini, bangsa yang kakek-kakek saya itu jadi nyawanya melayang di negeri ini demi kemerdekaan. Berapa banyak darah habaib tercecerkan demi merdekanya Indonesia. Baca itu sejarah. Berapa banyak habaib yang mati demi NKRI. Para habaib adalah para pejuang, mereka adalah para pahlawan, mereka orang-orang yang mulia, mereka orang-orang yang gak takut apapun, mereka orang-orang yang gak butuh apapun. Jangan lupakan jasa mereka. Bukan Habib, nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan nggak pernah ada cerita itu. Itu menodai merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. 7. Baklawi Yaman adalah penyebab Allah Ta'ala tidak menurunkan bencana di atas dunia. Karena itulah Indonesia akan dihancurkan Allah Ta'ala jika kaum Baklawi Yaman sudah tidak dimuliakan oleh umat Islam bangsa Nusantara. Hum amanul ardi faddakiri. Mereka adalah yang menyebabkan bumi ini menjadi aman. Karena wujudnya mereka, adanya mereka, bumi ini aman. Mestinya udah gempa 20 skala Richter. Di kampung itu kok ada Habib nggak jadi itu. Mestinya udah gempa 20 skala Richter. Di kampung itu kok ada Habib nggak jadi itu. Sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Makanya kalau bangsa ini mau aman, kampung kita mau aman, kota kita mau aman, jangan jauhi habaib, jangan musuhin anak cucu Nabi, jangan jauh-jauh dari keluarga Rasulullah SAW. Begitu keluarga Rasulullah dijauhkan, disingkirkan, dimusuhin, tunggu saja saatnya akan tiba. Maka tugasmu wahai santri, jaga habibmu, lindungi habibmu. Caranya jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan. Itulah 7 doktrin sesat dan menjijikkan Novel Al-Gedabrus di setiap ceramahnya. Si cucu palsu Rasulullah yang menjadi kebanggaan Gus Ikdam, Gus muda yang selama ini menjadi idola jamaah Sabilut Taubah.